Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Terasa Lem Tekken volume 10 part 8. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Dewan Bangsa-Bangsa Barat yang ingin memanfaatkan Federasi Jura Tempest untuk kepentingan mereka. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Mariabel sedang merencanakan sesuatu untuk memanipulasi Raja Iblis Rimuru, di sisi lain, Rimuru saat ini justru masih bersenang-senang menggunakan avatar monsternya bersama Veldora, Ramirez, dan Milim di labirin. Mereka saat ini telah menghadapi para penantang labirin dengan begitu semangat. Saat itu bahkan terdapat penantang yang tiba-tiba terjatuh sambil mengeluarkan darah dari mulutnya, dan ternyata itu adalah ulah Milim yang menyergap para penantang yang datang. Milim dengan avatarnya pun tertawa dan berkata, "Wahahaha, kau terlalu ceroboh dasar idiot." Milim pun berteriak dengan gembira, "Wahahaha." Mendengar teriakan Milim tersebut, 5 penantang yang tersisa itu pun langsung waspada dan mulai berkerumun bersama. Namun sayangnya, semua usaha mereka sia-sia. Saat itu Rimuru dengan avatarnya telah melepaskan sihir area Tornado Blade. Itu adalah serangan yang membentuk pusaran angin yang menjadi bilah-bilah pisau tajam untuk menebas musuh yang ada. Dan dengan demikian, 3 orang penantang garis depan pun telah ditumbangkan dengan sihir tersebut. Di satu sisi, rekan mereka yang masih selamat itu pun sangat kesal dan berkata, "Bajingan, berani-beraninya kau membunuh mereka." Sekaligus juga, mereka pun langsung melesat untuk melepaskan serangan pada avatar Rimuru, Veldora, dan yang lainnya. Namun sayangnya, pengalaman dan kekuatan mereka jauh berbeda dengan party Rimuru, yang akhirnya mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh avatar Veldora dan Ramirez. Veldora dan Ramirez pun tertawa dengan tawa jahat mereka. Beberapa hari pun telah berlalu dan kabarnya party Masayuki telah berhasil mengumpulkan seri senjata orge di lantai 31 sampai 39 labirin. Dengan senjata tersebut, party Masayuki dapat mengalahkan bos lantai 40 labirin, yaitu monster ular tempest dengan mudah. Bahkan pada saat ini, Masayuki berniat untuk segera menerjang lantai 50 labirin. Sepak terjang party Masayuki ini pun telah disiarkan dan menjadi topik hangat di kota. Mengetahui kabar tentang kehebatan party Masayuki tersebut, para penantang lainnya pun menjadi lebih termotivasi dan berusaha lebih keras lagi dalam menantang labirin. Dengan demikian, para penantang pun mulai berkembang dan terus berkembang. Untuk membuat labirin tetap stabil, Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim pun akan mengganggu kemajuan para penantang dengan avatar mereka. Dan pada saat itulah, party avatar Rimuru pun menjadi monster terkenal yang sering diperbincangkan. Yang akhirnya, avatar Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim pun dijuluki sebagai Dungeon Dominators yang ditakuti. Seiring berjalannya waktu, avatar Rimuru dan yang lainnya kini telah mengalami beberapa evolusi. Avatar hantu milik Rimuru saat ini memiliki aura api biru dan putih yang mengelilinginya. Adapun avatar milik Veldora dan Ramirez kini juga telah berevolusi juga. Di satu sisi, reputasi avatar slime Milim ternyata cukup luar biasa. Dengan avatar yang berbentuk slime berwarna merah tua, orang-orang menyebut avatar Milim dengan sebutan Crimson Comet. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, bayangannya tampak seperti sebuah komet, dan karena itulah orang-orang menyebutnya Crimson Comet. Ya, selain bermain-main di labirin, Rimuru juga mempelajari berbagai macam cara bertarung. Rimuru bahkan telah melihat ekstra skill dan mantra sihir yang cukup langka dari para penantang, yang akhirnya Rimuru telah bersenang-senang di labirin dengan kedok meneliti. Dan suatu ketika, party avatar Rimuru dengan sombongnya memutuskan untuk menantang labirin itu sendiri. Namun betapa mengejutkannya, setelah melewati lantai demi lantai, party Rimuru mengalami kekalahan di lantai 50 labirin. Bos lantai 50 yaitu Gozer dan Mezer tampaknya cukup sulit untuk mereka kalahkan saat ini. Rimuru pun memuji kemampuan Gozer dan Mezer.
Tapi sebenarnya, Rimuru tak terima dengan kekalahannya ini. Rimuru dengan avatarnya bertekad untuk mengalahkan Gozer dan Mezer nantinya. Dan dengan demikian, Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim mulai melatih avatar mereka dengan sangat antusias. Di saat Rimuru terus melatih untuk meningkatkan kemampuan avatar mereka, tiba-tiba Rimuru mendapatkan laporan darurat dari kantornya. Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim pun memutuskan untuk segera pergi ke sana. Sesampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh Suna dan Rigurd. Dan selain itu, di sana juga ada mantan Raja Iblis Frey yang sedang duduk dengan anggunnya sambil menatap rombongan Rimuru, yaitu Veldora, Ramirez, dan Milim. Frey kemudian tersenyum dan berkata, "Ara, jadi kau udah di sini ya, Milim? Apakah kau sudah mengerjakan tugas yang kuberikan untukmu? Kulihat orang-orang yang seharusnya menjagamu justru malah pingsan semuanya. Bisakah kau menjelaskan kepadaku mengenai apa yang terjadi?" Frey pun menatap Milim dengan senyum menakutkan. Dan tentunya, Milim pun langsung panik ketika melihat Frey tersebut. Bahkan tak hanya Milim saja, Rimuru, Ramirez, Veldora juga takut dengan tatapan Frey tersebut. Milim dengan wajah polosnya kemudian mencoba membuat berbagai macam alasan. Namun sayangnya, semua itu sia-sia di hadapan senyum Frey tersebut. Segera setelah itu, Frey kemudian langsung mencengkram kepala Milim dengan cakarnya. Yang akhirnya, Milim pun diseret kembali ke negaranya. Setelah mereka pergi, Rimuru pun merasa lega. Namun tiba-tiba, Suna dengan wajah menakutkan muncul dari belakang sambil berkata, "Dari mana saja Rimuru sama selama ini? Apa yang telah Anda lakukan?" Dan tentunya, Rimuru yang mendengar itu pun langsung berkeringat dingin. Itu karena Rimuru selama beberapa hari ini hanya bermain-main di labirin saja. Di satu sisi, karena tak ingin ikut campur, Veldora dan Ramirez pun langsung menyelinap pergi meninggalkan Rimuru. Melihat Veldora dan Ramirez yang telah melarikan diri tersebut, seluruh sel otak Rimuru pun bekerja sangat keras untuk menemukan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Suna tersebut. Namun sayangnya, Rimuru tak menemukan jawaban apapun di otaknya. Karena Rimuru sudah tak bisa memikirkan apapun, Rimuru pun meminta bantuan Raphael Sensei. Namun Raphael menjawab bahwa tak diperlukan sebuah alasan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan percaya diri. Rimuru yang mendengar jawaban Raphael itu pun sama sekali tak mengerti maksud Raphael tersebut. Di saat Rimuru sedang panik untuk mencari-cari alasan, tiba-tiba seseorang berlari ke kantor dengan panik. Ya, dia adalah Myormel yang sedang mencari Rimuru sama. Di saat Rimuru melihat kedatangan Myormel tersebut, Rimuru pun terselamatkan dari pertanyaan Suna tersebut. Rimuru merasa jika ini adalah apa yang dimaksud Raphael tersebut. Setelah itu, Myormel kemudian melaporkan kepada Rimuru sama bahwa Dewan Bangsa Barat baru saja mengirim sebuah surat untuk Federasi Jura Tempest. Mendengar laporan Myormel itu, Rimuru pun sangat terkejut. Apa? Dewan mengirim surat kepada kita, katamu? Rimuru kemudian membuka isi surat tersebut dan ternyata itu adalah surat undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Bangsa Barat untuk menilai apakah Tempest layak untuk bergabung atau tidak. Ya, ini adalah hal yang dinanti-nanti Rimuru. Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan umat manusia, tentu bergabung dengan Dewan adalah pilihan yang terbaik. Jadi gini Pak, sebelumnya, tepatnya setelah Tempest selesai mengadakan festival pembukaan Tempest, Dewan Bangsa Barat langsung mengadakan konferensi darurat. Beberapa negara barat saat ini telah melakukan pertemuan untuk membahas Federasi Jura Tempest. Bahkan Hinata Sakaguchi juga telah diundang dalam rapat Dewan ini. Itu karena Hinata pernah bertarung dengan Raja Iblis Rimuru. Di sini para Dewan mulai memperdebatkan apakah Federasi Jura Tempest layak untuk bergabung dengan Dewan atau tidak. Namun tampaknya rapat kali ini berjalan dengan sangat kacau. Pendapat para dewan terpecah menjadi 3 kubu. Kubu pertama adalah mereka yang menyetujui bergabungnya Federasi Jura Tempest dengan Dewan. Mereka tampaknya berniat untuk memanfaatkan kemakmuran Federasi Jura Tempest demi keuntungan pribadi mereka. Adapun kubu kedua, yaitu mereka yang menentang bergabungnya Federasi Jura Tempest. Mengingat bahwa Tempest adalah negara monster yang dipimpin oleh Raja Iblis, tentu ini membuat mereka sangat keberatan. Ditambah lagi, fakta bahwa Raja Iblis Rimuru ini bisa mengendalikan Veldora. Jika kita membuatnya kesal, kita akan dalam bahaya. Adapun kubu ketiga, mereka adalah dewan dari negara-negara kecil yang hanya memihak mayoritas suara. Mereka pun terus berdebat satu sama lain.
Namun pada saat itu, salah satu pejabat dewan dengan kedudukan tinggi mulai menenangkan semua orang dengan argumennya. Ya, dia adalah Johann Rostea dari kerajaan Rostea. Johann mengatakan bahwa akan cukup menguntungkan jika Tempest bisa bergabung dengan Dewan. Jika kita memusuhi Tempest, kita hanya akan mengulang kesalahan negara Falmouth sebelumnya. Selain itu, Johann saat ini juga khawatir dengan pergerakan Kekaisaran Timur akhir-akhir ini. Jika Raja Iblis Rimuru dapat menambah kekuatan militer kita, tak ada alasan untuk menolak mereka. Mendengar pernyataan tersebut, mayoritas orang pun mulai setuju dengan pendapat Johann tersebut. Meskipun beberapa orang takut dengan Raja Iblis, tapi sekarang mereka telah diingatkan kembali dengan ancaman yang sebenarnya. Ya, ancaman yang mereka takuti adalah Kekaisaran Timur. Kekaisaran Timur adalah negara yang rakus yang berusaha melahap semuanya. Kekaisaran telah menelan banyak negara-negara di sekitarnya. Mereka tak pernah menunjukkan belas kasihan kepada oposisi mereka, dan itulah sebabnya bangsa Barat takut kepada mereka. Setelah menyadari itu, semua orang pun berpikir dengan tenang. Mereka pun mulai melakukan pemungutan suara untuk memutuskan bergabungnya Federasi Jura Tempest dengan Dewan. Yang akhirnya, mayoritas orang telah menyuarakan persetujuannya untuk mengizinkan Federasi Jura Tempest bergabung dengan Dewan. Dan segera setelah itu, Dewan Bangsa Barat pun akan mengirimkan surat undangan kepada Federasi Jura Tempest. Dengan demikian, rapat Dewan pun berakhir sampai di sini. Konferensi kedua pun akan diselenggarakan kembali dengan Raja Iblis Rimuru nantinya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.